Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi pengolahan citra digital. Materi selanjutnya adalah histogram citra. Jadi di sini histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra tersebut. Jadi di dalam histogram citra itu akan menampilkan informasi-informasi terkait tentang citra tersebut. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini contohnya. Jadi ini kita punya sebuah citra. Ketika ditampilkan histogramnya akan tampil grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini apa? Mari nanti akan kita coba untuk buka satu-satu. Baik, selanjutnya dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Jadi di dalam histogram tersebut nanti akan diketahui frekuensi kemunculan nisbi dari citra tersebut. Terus yang kedua, histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan atau brightness dan kontras dari sebuah gambar. Jadi yang pertama kita akan mengetahui frekuensi, yang kedua contohnya ada kecerahan dan kontrasnya. Terus karena itu histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dari histogram tersebut nanti kita akan bisa melihat seberapa besar komponen yang ada di dalam citra tersebut, sehingga di dalam citra tersebut dapat kita olah baik secara kualitatif dalam bentuk dalam skala kualitas maupun dalam skala kuantitas. Kualitas di sini berarti berhubungan dengan kualitas citra tersebut, kuantitatif berhubungan dengan jumlah piksel-piksel yang membentuk citra tersebut. Selanjutnya menghitung histogram. Misalkan sebuah citra mempunyai L level di sini, nilai keabuan mempunyai L level nilai keabuan, maka dalam bisa disimbolkan seperti ini, 0, sampai dengan L-1. Mungkin pertanyaannya kenapa L-1? Kembali lagi karena dimulai dari angka 0 bukan dari angka 1. Hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Jadi perhitungannya ini dilakukan untuk J itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya sama dengan L-1. Jadi menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J. Jadi nanti akan kita menghitung tiap dari komponen. Seumpama tadi elemen 1. Jadi di dalam citra tersebut terdiri dari berapa piksel dan lain sebagainya. Contohnya ini. Jadi kita mempunyai 4x4 image. Jadi kita punya gambar 4x4 komponen ininya ya, grayscale-nya 0,9. Jadi dari level grayscale-nya itu dari 0 sampai 9, berarti ada 10 tingkat. Nah, jumlah pikselnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara grafiknya, jadi satu di dalam tingkat keabuan di dalam piksel citra tersebut itu tidak ada angka 1, maka dia 0. Terus 2 itu ada 6, nilainya 6, berarti ada 6 nilai 2. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 itu posisi grayscale-nya itu di angka 6, atau nilainya adalah 6, atau jumlah pikselnya ada 6. Terus 3
3 itu ada 5, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 5 untuk C yang 3. Terus yang 4 itu ada 4, kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 nilainya. Terus 5 ada 1, 5 hanya 1, 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8 tidak ada, 9 tidak ada. Jadi di sini kita sudah bisa melihat histogram dari sebuah image 4x4 dengan grayscale-nya adalah 0 sampai dengan 9. Contoh langsungnya seperti ini. Jadi kalau kita pakai MATLAB ya, jadi L sama dengan IM read atau image read boot titik BMP. Kita akan menampilkan membaca membaca image tersebut. Terus ada perintah im his, image histogramnya dari variabel L. L-nya adalah membaca file ini. Jadi di sini akan kelihatan grafik dari citra dari boot.bmp ini. Jadi ini kira-kira yang paling tinggi berarti dari angka 150 sampai dengan 200 kira-kira. Jadi citra pixel yang membentuk dari boot.bmp di sini itu dari J angka 150 sampai dengan 200. Untuk citra berwarna dengan komponen RGB red, green, blue, histogram dibuat untuk setiap kanal warna. Jadi kalau grayscale dia hanya satu bentuknya, kalau histogram dan posisi image-nya atau citranya adalah berwarna dan menggunakan komponen RGB, maka dibentuk menjadi 3 grafik. Ini contohnya. Jadi J sama dengan IM read membaca gedung sate.jpg, dia akan membaca variabel J ya, variabel J besar. Terus IM his dalam kurung J dari variabel J membaca ini titik 2, titik 2, 1, berarti mengambil komponen red dulu. Terus figure titik koma IM his J dalam kurung titik 2, titik 2, 2, berarti posisi yang kedua yaitu green. Figure terus titik koma IM his J dalam kurung titik 2, titik 2, 3, berarti mengambil komponen dari blue. Jadi 1 diasumsikan red, 2 diasumsikan green, dan 3 diasumsikan oleh blue atau konsep dari komponen RGB. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini contohnya komponen red itu dari sekitar ini 175 sampai dengan 200 itu tertingginya. Terus untuk green itu tertingginya 100, ini sekitar dekat dari 200 ya, 180-an sampai dengan 200. Sedangkan blue, komponen blue di dalam citra gedung sate ini itu dari angka lebih dari 200, sekitar 210-an sampai dengan 230-an atau 240-an. Jadi di sini dalam satu komponen berwarna berbeda dengan grayscale. Kalau grayscale ketika kita histogramkan, kita konversi menjadi grafik histogram, dia akan muncul hanya satu grafik karena yang dinilai atau yang dibentuk adalah yang diproses adalah tingkat keabuannya. Sedangkan citra berwarna karena komponennya RGB berarti akan ada tiga grafik yang terdiri dari komponen R, G, dan B RGB. Jadi kira-kira seperti ini grafik dari gambar berwarna RGB. Terus selanjutnya ada normalisasi histogram. Seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan jumlah seluruh pixel.
Dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari nilai-nilai intensitas dalam citra tersebut. Jadi penggunaan normalisasi di dalam histogram itu difungsikan untuk mengetahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari nilai-nilai intensitas citra tersebut. Selanjutnya, misalkan citra digital memiliki L derajat keabuan, yaitu dari nilai 0 sampai dengan L-1. Normalisasi histogram dihitung dengan rumus H1 HI sama dengan NI dibagi N. NI di sini adalah jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan I, sedangkan N adalah jumlah seluruh piksel di dalam citra. I itu adalah urutan dari L tadi sampai dengan L-1 atau tingkat keabuan, derajat keabuannya. Nilai NI telah dinormalkan dengan membaginya dengan N. Nilai HI berada di dalam selang 0 sampai dengan 1. Nah, nilai dari normalisasi histogram atau HI itu berada di selang antara 0 sampai dengan 1. Contohnya, citra berukuran 8x8 piksel dengan 16 buah derajat keabuan. Di sini ini nilainya. Ini yang keabuan ya, yang gray. Jadi ada nilai ini, terus kita konversi I, karena ada 16 berarti dari 0 sampai dengan 15, karena L-1, 16-1, 15. Sedangkan NI itu ada 8. Nilai ini diambil dari mana? Dari jumlah. Jadi contoh, nilai 0 I atau urutan yang pertama 0 itu ada berapa jumlahnya? Ini ada 8. Coba kita lihat. Untuk 0 di sini di baris pertama tidak ada, baris kedua 1 2 3. Baris ketiga tidak ada, baris keempat tidak ada. Kelima ada, berarti 4. Terusnya 5, 6, 7. Baris 7 tidak ada, baris 8 ada 1, berarti 8. Berarti jumlah dari N1 untuk I-nya 0 atau urutan pertama itu adalah 8. Nah, untuk menormalkan HI sama dengan NI per N. N di sini adalah 64 karena 8 kali 8 64 ya. Jadi 8 dibagi 64 jumlahnya adalah 0,125. Terus nilai I-nya 1 jumlahnya ada berapa? Ada 4. Coba kita lihat. Baris pertama tidak ada, baris kedua ada 1, baris ketiga tidak ada, 4 ada 1 berarti 2. Baris kelima tidak ada, baris ke-6 ada 1 berarti 3, baris ke-7 tidak ada, baris ke-8 ada 1 berarti 4. Sama perhitungannya, jadi 4 NI dibagi N nya adalah 64. 64 diambil dari mana tadi ya? Jadi karena berukuran 8 kali 8 maka N nya adalah 64. Nilainya dari 4 per 64 atau 4 dibagi 64 sama dengan 0,0625. Selanjutnya kita cari contoh angka 10. Angka 10 I itu NI nya adalah 7. Kita coba lihat. Baris pertama 1 2, baris kedua tidak ada, baris ketiga 3 ada 1 ya, 4 5 6 dan 7. 7 per 6 7 dibagi 64 sama dengan 0,109375. Ingat, untuk nilai HI itu di dalam selang 0 sampai dengan 1. Maka di sini tidak ada nilai yang lebih dari 1. Kebanyakan adalah 0, Terus informasi penting dari histogram ternormalisasi. Setelah dinormalisasikan, histogram citra yang telah ternormalisasi memberikan banyak informasi penting tentang citra. Informasi penting tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai HI atau nilai normalisasi histogram menyatakan peluang atau probabilitas piksel dengan nilai keabuan I.
Jadi dari peluang untuk nilai keabuan untuk pikselnya adalah I atau P dalam kurung I. Yang kedua, jumlah seluruh nilai HI atau normalisasi histogram sama dengan 1. Jadi jumlah dari seluruh nilainya itu adalah 1. Jadi kalau seumpama ini di total itu akan mencapai angka 1. Terus peluang suatu piksel memiliki derajat keabuan lebih kecil atau sama dengan derajat keabuan tertentu adalah jumlah HI atau normalisasi histogram untuk I lebih besar dari sama dengan 0 dan J lebih besar dari sama dengan I. Kira-kira rumusnya seperti ini, Dali. Jadi P dalam kurung I kurang dari sama dengan J sama dengan sigma J HI I dimulai dari 0. Dan seterusnya. I itu mengikuti dari jumlah dari urutannya. Ada berapa nilai. Yang keempat yang bisa kita ambil dari normalisasi histogram, puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Jadi puncak dari histogram itu menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Jadi tadi kalau yang paling besar itu yang menonjol, yang paling tinggi, sedangkan lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Jadi semakin besar nilainya untuk horizontalnya, maka itu menunjukkan rentang kontras dari gambar tersebut. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang atau overexpose atau terlalu gelap underexpose memiliki histogram yang sempit. Jadi yang terlalu terang atau terlalu gelap itu mempunyai histogram yang sempit. Histogramnya terlihat hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Jadi yang terlalu terang ataupun terlalu gelap itu histogram nilai tertingginya itu sempit. Citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas piksel. Jadi citra yang baik itu juga tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Jadi presisi pas posisi citra tersebut. Jadi ini contohnya gambar A citra underexpose. Jadi A ini ya. Jadi dia ada di nilai tingginya ada di sebelah kiri, citra overexpose di sebelah kanan yang tingginya, citra normal itu posisi di tengah, terus normal brightness and high contrast di sini yang D itu posisi merata. Nah ini contohnya 4 tipe citra berdasarkan kekontrasannya. Yang pertama adalah citra gelap atau underexpose. Yang kedua citra terang atau overexpose. Yang ketiga citra kontras rendah atau low contrast. Citra kontras tinggi atau high contrast. Kontras menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap darkness di dalam sebuah citra. Jadi yang pertama ini citra gelap di sebelah kiri ya, yang nilai tertingginya. Terus yang citra terang itu ada di sebelah kanan, citra kontras rendah ada di tengah, sedangkan kontras menyatakan kontras tinggi itu posisi yang rata. Ini citra gelapnya. Komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang rendah atau menumpuk pada sisi histogram sebelah kiri di sini. Jadi ketika gelap, citra dengan kontras gelap itu nilai tertingginya hanya ada di sebelah kiri seperti ini, yang sebelah kanan kosong. Citra terang kebalikannya citra gelap, dia menempati posisi sebelah kanan. Jadi grayscale tingginya ada di sebelah kanan. Selanjutnya citra kontras rendah itu histogramnya sempit dan terpusat di pertengahan nilai grayscale seperti ini. Jadi di kiri kosong, di kanan kosong. Nah, sedangkan citra kontras tinggi itu merata, kira-kira seperti ini. Merata tidak harus sama persis ya, jadi tetap ada komponen yang lebih besar, tetapi secara rata-rata dia secara grafik itu
landai. Ya tetap ada naik turunnya tetapi tidak terlalu signifikan. Kalau kita bandingkan yang ini contohnya, kontras rendah kan dia kanan kirinya kosong, tapi di tengah dia terlalu tinggi. Terus nilai yang kelima yaitu nilai rata-rata mean value derajat keabuan, yaitu U sama dengan sigma K K titik H dalam kurung K. Nilai rata-rata menunjukkan nilai rata-rata keabuan dari seluruh pixel di dalam citra. Jadi nilai rata-ratanya atau mean value-nya itu seperti ini. Kalau kita hitung 1 kali 0,3, 1 posisi derajat keabuannya adalah 0,3 plus 2, nilai 2 itu kali 0,1 mengambil dari ini, plus 3 kali 0,2, 3, 0,2 dan seterusnya. Nilai rata-ratanya adalah 2,6. Terus yang keenam ada variansi dan standar deviasi. Variasi untuk memberikan ukuran distribusi nilai histogram di sekitar nilai rata-rata. Jadi contohnya seperti ini. V sama dengan sigma K dalam kurung K min U kuadrat kali H dalam kurung K. Jadi V1 nya ini variansinya itu nilai rata-ratanya ada di posisi 0,2, sedangkan V2 itu posisi di atas 0,3. Standar deviasi tadi variansi, sekarang standar deviasi adalah nilai pada sumbu nilai keabuan yang memperlihatkan jarak rata-rata semua pixel ke nilai rata-rata. Jadi jarak D sama dengan S kali Q kali R kali T dalam kurung V. Jadi dari D1 ke D2 di sini jarak rata-rata. Jadi antara nilai yang pertama 1 ini contohnya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu rata-ratanya dengan rumus ini SQRT dalam kurung V. Variansi dan standar deviasi dari histogram citra memberikan informasi tentang rata-rata kontras citra. Jadi untuk variansi dan standar deviasi itu memberikan informasi tentang rata-rata dari kontras citra tersebut. Makin tinggi nilai variansi atau sama dengan makin tinggi standar deviasinya, maka makin tinggi kontras tersebut. Jadi nilai variansi ataupun standar deviasinya semakin tinggi, maka semakin tinggi citra kontras tersebut. Contohnya ini citra normal dan citra versi blur. Jadi ini normal ketika dihistogramkan seperti ini, dinormalisasi histogramnya, sedangkan blur seperti ini. Jadi U sama dengan 0,73 untuk yang citra normal, D sama dengan 0,32. Sedangkan yang blur U-nya 0,71, sedangkan D 0,27. Nah, semakin tinggi tadi penjelasan sebelumnya, semakin tinggi nilai variansi atau standar deviasinya, maka makin tinggi kontrasnya. Di sini untuk citra normal dia lebih tinggi daripada citra blur, baik dari sisi variansinya maupun standar dari deviasinya. Baik, itu mungkin penjelasan saya tentang histogram citra. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.